Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang kejadian peperangan dan senjata-senjata yang dipakai di waktu peperangan yang ada di Museum Wasaka. Mungkin sebelum kami mempresentasikan, izin kami memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama Ulun Nur Habib Prasetya sebagai pembawa acara, dan teman saya yang ini bernama Yuda Tama oleh John dan Raja Maulana Tarik Muhammad Hendra Saputra, Jason Madura, Ahmad Ridho, Ahmad Nurija Badira. Ahmad Ridho Tumbuh. dan itu kelompok-kelompok kami. Dan yang satu lagi mungkin jangan lupa ketinggalannya, yang ini apa namanya, sebagai pemvideo Ridho Ansari. oke. Mungkin A few minutes later. tentang Museum Wasaka dan sejarah-sejarah peperangannya yang ada di Museum Wasaka. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk ya teman-teman. Mati-mati ya. Museum Wasaka di Banjarmasin menyimpan banyak koleksi benda bersejarah yang terkait dengan perjuangan rakyat Kalimantan Selatan melawan penjajah Belanda. Berikut beberapa informasi tentang sejarah Perang Banjar yang ada di Museum Wasaka. Museum Wasaka dibangun di atas lahan seluas 2.107 meter persegi dan memiliki luas bangunan 214 meter persegi. Bangunan ini awalnya merupakan rumah tinggal seorang saudagar berlian bernama Datu Jalal yang dibangun pada tahun 1810. Perang Banjar merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Kalimantan Selatan yang terkait dengan perjuangan rakyat melawan penjajah Belanda. Di museum ini, Anda dapat menemukan koleksi benda bersejarah seperti senjata tradisional, pakaian perang, dan dokumen-dokumen penting. Senjata tradisional yaitu mandau, tombak, dan pedang, dan pakaian perang yang bersejarah yang digunakan oleh pejuang Banjar yang untuk melindungi diri dan dari serangan musuh. Dari penjelasan salah satu yang biasa menjelaskan di Museum Wasaka. Boleh perkenalkan pian, Bang? Pak Muksin. Oke, Pak Muksin. Ini beberapa senjata perang lah, Pak? Ya, Oke. Mungkin bisa pian jelaskan. kita namanya Museum Wasaka nih. Museum Wasaka artinya wajah sampai ke puting, itu diresmikan pada tanggal 10 November 1991 oleh Gubernur kita Muhammad Said. Nah, jadi Museum Wasaka ini ada 400 koleksi. Jadi di dalam Museum Wasaka ini kita ada lebih 100 yang kita pajang atau dipamerkan. Itu ada pakaian pejuang. Nah, ini samping ini namanya pakaian pejuang. Itu ada helm, ada ransel, ada celana panjang, ada peneng, ada setiwal. Sampingnya pitrin kedua itu alat-alat pejuang. Ini, Bang, lu hendak bertakon nih. Untuk peneng ini guys, kenapa, Bang? Itu namanya sejenis nama idikat, sejenis nama. Di sini kan dibaca ada jenderal kolonel, itu nama pengenal aja gitu. Namanya peneng. Nah, Mungkin bisa lanjut lagi, Bang. ya. Nah, ini alat-alat senjata pejuang untuk melawan pasukan Belanda seperti tumbak, ada damak, ada mandau, ada parang, ada badik. Ini fungsinya untuk berjuang melawan pasukan Belanda. Berarti untuk bendera ini dulunya ini bendera kah atau apa, Bang? Ya, bendera ditaruh ke bambu. Nah, itu kan artinya semangat beliau, semangat pejuang kita. Artinya kan Wasaka itu artinya wajah sampai ke puting, haram menyerah sampai darah tetes penghabisan. Artinya kan membawa simbol, artinya kan simbol bendera merah putih kita. Nah, itu. Oke. Untuk ini mandau nih khas Banjar lo. Dan tombak nih kan biasanya pakai bambu runcing, lo kenapa harus pakai tombak yang kayak ini?
Nah, kita kan khas Kalimantan, kita kan tumbak atau mandau. Nah, tapi kan tumbak itu kan artinya gagang atau ingkutannya, sambatannya itu harus panjang. Bila jarak kira berapa meter gitu, nah kan langsung dibunuh oleh pejuang kita untuk melawan pasukan Belanda. Itu fungsinya harus panjang gitu, nah artinya gagangnya, artinya ingkutan di tangan kita namanya tumbak. Nah itu. Dan ini ulun baru pertama lihat nih yang sakuh. Sakuh ini kayak sejenis keris juga kah? Sangkuh ini kita keris asli, keris Banjar ding. Nah tapi kita di Jawa kan ada keris juga, tapi itu kan kerisnya ada kelok 3, 9, harus ganjil gitu. Nah tapi kita khas Kalimantan kerisnya harus lurus. Nah itu bedanya. Tapi keris Jawa itu ada kelokannya. Nah tapi ini asli keris Banjar kita lurus saja gitu bedanya. Mungkin bisa lanjut lagi. Ya. Nah ini pakaian magis. Nah pakaian magis ding ini fungsinya untuk menahan arti serangan Belanda, artinya tahan tembak, artinya pelurunya bisa beliong, bisa kena badan, artinya kebal kayak itu. Nah namanya pakaian magis, seperti baju berajah, wasirang, laung. Ini laung fungsinya diikat di kepala, jadi baju berajah dipakai gitu. Nah dipakai ya fungsinya tadi untuk menahan artinya dari serangan Belanda, artinya kebal, tahan peluru gitu. Nah ini namanya pakaian magis. Untuk laung nih berarti ibaratkan kayak lebih dipakai kebinian lah. Bebas, kita pejuang dulu tuh ada yang pakai di bebinian, bisa lakian gitu. Nah tapi ditaruh di kepala. Nah itu. Untuk peluru laung epi tunang nih, ini peluru apa bang? Ini peluru pinung ini ya sejenis ya, ditaruh di mana? Di kentong. Nah di kentong kan pejuang kita bila berjuang bertempur, artinya ditaruh di mana gitu. Nah entah di kentong apa gitu, nah di sako atau diingkuti aja gitu, nah di tangan, artinya kan bisa ya ditembak Belanda kan artinya kebal gitu. Nah harus disimpan di mana gitu. Nah Berarti ini ibaratnya kayak amun pakaian lawan ini kayak alat-alat sakral lah. ya alat-alat sakral, artinya kan ya pakaian magis, artinya kan bila Belanda menembak kan ya kebal gitu. Nah tapi ya pakaian belajar ini kan diberi dari ulama kiai yang bisa dibaca-bacakan gitu, nah supaya kebal gitu. Nah Mungkin bisa lanjut lagi bang. ya ini pakaian senjata tradisional, ini fungsinya senjata digunakan oleh Belanda. Ini berarti ini yang digunakan oleh Belanda. Iya, contohnya seperti pedang, ada bayonet. Nah itu senjata yang digunakan oleh Belanda. Bisa lanjut lagi. Ya. Nah ini namanya minirama atau minirama. Ini pernah kejadian di Amuntai pak. Oh, Ya, itu ada jembatan namanya jembatan Paliwara. Nah di sana Belanda habis-habisan membom atau menyerang pasukan pejuang kita. Nah di Brabai kejadiannya, senjata yang digunakan oleh Belanda seperti ini. Ada granat, ada mortir, ada pistol kerapiting. Nah berarti ini dulu zaman dulu seperti inilah gambarannya. iya, kejadian di Brabai. Kejadian di Brabai itu ada jembatan namanya jembatan Paliwara. Itu namanya kampung apa gitu, nah kampung di Brabai. Mungkin bisa lanjut lagi. Ya. Ini alat-alat transportasi seperti sepeda, itu ada mesin perahu. Nah itu fungsinya untuk mantar surat ke pejuang lain, pejuang satu ke pejuang lain. Ini namanya perahu tambangan. Ini sampungnya. Nah itu namanya, tapi zaman sekarang kita namanya klotok lah. Tapi beda, pejuang kita dulu namanya perahu tambangan. Ini mesinnya, ini perahunya, tapi perahu paling ujung gitu. Nah ini kan bukti sejarah pejuang kita, lalu dipajang ke Museum Wasaka. Nah itu. Oke, bisa lanjut lagi bang. Ini senjata rakitan. Nah senjata rakitan ini pejuang kita merakit pak, seperti senapang dum-dum, ada pistol paskol, ada pelurunya, ada senapang baujak, ada granat kuningan. Namanya senjata rakitan. Berarti ini senjatanya
asli dirakit dari inilah. Asli ini dirakit oleh pejuang kita, seperti ada pipa namanya pipa lila dirakit, pas itu ditambahi kayu apa kayak itu dibentuk seperti senapang. Nah ini namanya pipa. Nah pipa lila gitu. Nah pipanya kecil. Ya namanya senjata rakitan. Ini namanya senjata rakitan. Berarti untuk senapan dundum ini kayak senapan pertama yang dibuat oleh kali ini dari orang Kalimantan Selatan asli lah. Iya, kan pejuang kita di Kalimantan Selatan ini kan merakit senjata. Karena senjata Belanda kan jarang pejuang kita merampas, artinya terpaksa kita pejuang kita merakit aja. Kan senjata pejuang kita menggunakan dulu tuh seperti mandau, tumbak, parang tadi. Sedangkan pejuang kita paksa merakit senjata, namanya senjata rakitan. Oke, bisa lanjut lagi, Bang. Ini namanya alat-alat markas seperti radio. Ini ada lampu strongkeng, jam dinding, mesin ketik, fungsinya untuk bikin surat. Ini radio menyiarkan informasi bila pasukan Belanda datang. Pasti ada berita yang penting kayak itu, nah pejuang kita. Berarti radio zaman dulu lawan jam tuh beda lah sama jam sekarang, Bang. Beda nih zaman sekarang kan jam dinding kita zaman kayak apa bentuknya kan ada bulat, tapi nah jam kayak ini bentuknya ada di masjid itu kan bentuk itu zaman dulu kayak itu. Nah di masjid adalah jamnya yang tinggi itu zaman yang bisa pejuang, bisa jam dari kerajaan gitu. Nah sedangkan radio sampai jam ini zaman perang revolusi fisik tahun 45 sampai 49. Tapi yang di masjid itu yang gonol, nah itu bisa zaman dari kerajaan. Oke, bisa lanjut lagi, Bang. Nah ini ada alat-alat markas juga. Ini ada tostel, tapi zaman sekarang kan kita namanya kamera. Ini fungsinya untuk foto-foto pejuang kita. Nah bila ada pejuang kita hendak berfoto ke pejuang lain harus berfoto gitu. Nah ini fungsinya. Ada stempel, ada teropong, ada sampua. Sampua ini namanya alat hitung. Tapi kita zaman sekarang kan namanya apa? Kalkulator. Ya, kalkulator. Tapi dulu pejuang kita menggunakan sampua. Ini khusus berdagang kah, ngitung apa gitu. Nah, dulu ini fungsinya. Namanya alat-alat markas. Berarti pulpen zaman dulu tuh kayak inilah, Bang. Iya, aslinya kan pejuang kita dulu menggunakan pulpen, tapi bisa ada tintanya tuh ada botol, diculup bisa matanya itu, mata pulpennya diculup lalu ditulisnya. Nah itu. Tapi kita zaman sekarang kan langsung dibuat aja di pulpennya tuh ada tintanya, tapi dulu tuh ada khusus tinta sama pulpen untuk dilenakan ya. Ya itu. Oke, bisa lanjut lagi, Bang. Nah ini alat-alat markas juga, itu ada kuali, fungsinya untuk memasak. Bila masak lalu ditaruh ke priok. Nah priok ini tempat andakan nasi. Ini ada cobek, terbuat dari kayu, ada terbuat dari batu. Nah ini ada piring Hasan Basri. Nah Hasan Basri ini kan beliau adalah pemimpin daerah Kalimantan Selatan, ahli divisi 4 pertahanan Kalimantan Selatan. Khusus piring beliau. Oke, bisa lanjut lagi, Bang. Yang ini apa, Bang? Ini namanya dokumen. Nah, dokumen pejuang. Nah, ada tulisan pejuang, ada pakai mesin ketik tadi. Nah, itu pejuang kita dulu sama mesin ketik sama tulisan tangan tuh paling mirip sama. Kadang mirip kayak itu. Nah, ada tulisan tangan, ada pakaian mesin ketik. Nah, itu kan pejuang kita dulu menulis pakai tangan tuh rapi gitu. Nah itu namanya dokumen pejuang. Contoh kayak menggunakan mesin ketik dan tangan tuh yang mana aja, Bang? Di atas tuh rasa tulisan tangan. Nah ini mesin ketik. Nah ini rasanya satu aja nih. Nah itu kan ada sama mirip-miripnya mesin ketik sama tulisan tangan tuh paling mirip benar gitu. Nah Oke, bisa lanjut lagi, Bang. Suruh masuk rek. Nah ini beliau adalah pahlawan ahli divisi 4 pertahanan Kalimantan Selatan. Beliau adalah pahlawan yang memimpin daerah Kalimantan Selatan. Nah itu foto beliau Hasan Basri. Nah senjata beliau itu ada pisau, belati,
ada pistol FN 9mm, itu bakul kayang-kayang. Ini ada lencana tanda jasa beliau. Untuk bakul nih gunanya gimana Bang? Nah, ini fungsi bakul kayang-kayang, tapi ini kita sampai sekarang tuh berapa meter gitu. Nah, tapi dulu tuh 2 meter ding. Fungsinya dulu Hasan Basri itu bersembunyi. Sembunyi kan tinggi dulu tuh kira 2 meter kalau manusia masuk gitu. Nah, jadi ketahuan Belanda, ternyata Hasan Basri ini sudah tertangkap gitu. Nah, sudah Hasan Basri buat di situ gitu. Nah, buat di bakul kayang-kayang. Ternyata Belanda ini kan mendatangi anak ditembak gitu. Nah, pas sudah tembak pas dibuka oleh Belanda artinya hilang sudah. Nah, itu namanya bakul kayang-kayang. Hilang Hasan Basri itu. Nah, kan Hasan Basri berbuat di dalam tadi. Pas ketahuan Belanda hendak ditangkap gitu. Nah, ternyata kedida gitu. Nah, hilang. Kayak artinya kayak berpindah gitulah. Pindah ya, ibaca ada pakaian itu juga sejenis magis juga gitu. Nah. Berarti ini kayak jabatan-jabatan tertinggi dari Pangeran Hasan Basri lah. Iya, ini beliau adalah Brigjen bintang 1, ini jasa beliau. Sidin tuh ibaca meninggal tuh kada meninggal bertempur langsung mati kada. Pas sudah merdeka Sidin tuh sudah masih hidup, sudah tua, ini sakit-sakit alhamdulillah Sidin sudah umur berapa gitu meninggal gitu lah. Ini intinya rencana tanda jasa beliau sudah ibaca dari mana-mana, dari tentara, dari mana angkatan laut yang membagi tanda jasa beliau. Berarti ini baju pas waktu Sidin perang lah aslinya. Iya, ini bajunya yang digunakan oleh Hasan Basri ketika melawan pasukan Belanda. Nah, bintang 1 beliau adalah Brigjen. Nah, itu. Ya kan Brigjen di bawahnya pulang kolonel, karena sersa gitu. Beliau adalah Brigjen. Mungkin bisa Anda gimana? Ini apa Mang? Ini beduk. Nah, ini beduk nih fungsinya bila di masjid dibacakan zaman sekarang kan bila berbunyi artinya datangnya sholat gitu. Nah, tapi beda dulu pejuang kita, bila berbunyi itu artinya pasukan Belanda datang, tapi bila cepat itu artinya Belanda tuh paling dekat gitu. Nah, tapi dibaca sekali itu artinya Belanda tuh jaraknya jauh gitu. Nah, Tapi sudah kelihatan artinya kan ini fungsinya untuk bila ada Belanda datang tuh artinya berbahaya gitu. Nah, itu fungsinya. Bila itu artinya kan bila cepat itu artinya Belanda sudah datang. agak mana gitu, paling dekat gitu. Nah, Ini bisa lagi. Berarti ini bukti kayak dahulu waktu zaman peperangan lah Bang? iya, namanya Minirama. Ini kejadian di Kota Baru atau Desa Bungkukan. Nah, di sana dikuasai oleh pasukan Belanda. Ini itu Belanda langsung diserang oleh pasukan Hasan Basri. Nah, langsung dipimpin oleh beliau. Nah, ini pejuang kita itu Belanda, itu markas Belanda langsung diserang oleh pasukan pejuang kita. Berarti kayak memberantas habis-habisan gitu. Habis-habisan kan kita 13 kabupaten ini dikuasai oleh pasukan Belanda, termasuk Kota Baru, desanya Bungkukan. Nah, itu. Mungkin dari ini masih ada lagi Bang? Ya, Pispang sudah di Mungkin sekian dari itu ya Bang. Terima kasih atas informasi yang sudah Pian berikan kepada Ulun dan teman-teman. Karena terlalu banyak ini, mungkin Ulun sebagai siswa banyak banget menerima ilmu yang Pian berikan. Terima kasih banyak lah Mang. sama. Mari Mang. 2,000 years later. 1 hour later. 2 hours later. 3 hours later. A few moments later. Just then, later. End of flashback. Perbuatan yang tidak baik. Dah kadep. Pat. Sambat Bit. Sekian dokumentasi dari kelompok 4 tentang Museum Wasaka dan peperangan senjata dan lain-lain. Maaf jika ada salah kata atau perbuatan yang tidak berkenan waktu kami memvideo atau mempresentasikan tentang Museum Wasaka. Kami meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah jadi ay.